Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Pembahasan kita sore hari ini saya kasih judul Kulit-kulit spiritual. Spiritual itu saya analogikan seperti bawang. Ya, kalau kita melihat bawang kemudian kita mengupasnya itu kan ada kulit-kulitnya. Sebelum menuju kepada inti bawang, tentu kita harus mengupas kulit-kulit bawang itu yang mungkin jumlahnya agak banyak. Demikian juga dengan spiritual. Jadi sebelum kepada inti spiritual atau tujuan utama daripada laku spiritual, maka seorang manusia harus melalui tahapan demi tahapan, proses demi proses. Nah, di setiap lapisan dunia, setiap budaya, setiap adat, bahkan setiap agama itu memiliki metode, cara, atau laku untuk menuju kepada kesejatian spiritual atau inti dari spiritual. Manusia merupakan mikrokosmos atau sebuah keajaiban mini yang merupakan gambaran dari keajaiban dunia atau keajaiban alam semesta. Di dalam Al-Quran itu juga disebutkan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, alam raya ini tidak lain adalah untuk sebagai bahan perenungan atau bahan berpikir bagi manusia, bagi hamba-hambanya, bahwa keberadaan Tuhan, keberadaan zat Allah itu nyata. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berlalunya zaman, maka keajaiban-keajaiban atau kerumitan-kerumitan di alam semesta ini, khususnya di dalam tubuh manusia, lambat laun mulai terkuak. Seperti teori cakra atau keberadaan cakra, teori kundalini atau keberadaan kundalini, aura, prana, dan lain sebagainya. Namun langkah awal di titik yang paling luar untuk menuju kepada lapisan selanjutnya, langkah awalnya adalah peningkatan kesadaran. Dari kesadaran tubuh, kesadaran fisik atau kesadaran jasmani pada kesadaran vibrasi atau kesadaran energi. Jika kita tidak meningkatkan kesadaran vibrasi atau kesadaran energi kita, maka ya kita tidak akan pernah bisa sampai kepada inti spiritual yang menjadi tujuan utama kehidupan manusia. Saya kasih contoh misalnya seperti ini. Telapak tangan, misalnya telapak tangan seperti ini ya. Ketika kita melihat telapak tangan, jika kesadaran penglihatan kita sebatas fisik dari tangan kita, maka kita tidak akan melihat apa-apa. Yang kita lihat ya hanya jari-jari atau kelima jari yang ada di tangan kita ini. Tapi ketika kita meningkatkan kesadaran kita, kita tingkatkan kesadaran penglihatan kita atau indera penglihatan kita, misalnya kita berkonsentrasi sekitar beberapa senti, 2 atau 3 senti di depan telapak tangan, kita jangan melihat telapak tangan kita atau jari-jari kita, tapi kita lihat beberapa senti di atas atau di depan jari-jari atau telapak tangan kita.
Maka dengan fokus saja, dengan meningkatkan kesadaran penglihatan atau kesadaran vibrasi, kita akan melihat ya sebuah pancaran energi atau sinar ya yang menyelimuti telapak tangan dan jari-jari kita. Dan ini sangat mudah bisa dilakukan. Silakan Anda bisa praktekkan. Nah, itu adalah salah satu contoh peningkatan kesadaran. Contoh misalnya kita melihat daun bunga atau daun pohon. Ketika kita melihat saja dengan mata telanjang, tanpa kesadaran vibrasi atau kesadaran energi, yang kita lihat hanya daun saja. Oh, daun berwarna hijau. Ya kan? Oh, pepohonan bergoyang-goyang. Daun-daun berlambai-lambai. Tapi ketika kesadaran kita tingkatkan, ya kan, kesadaran penglihatan kita tingkatkan kepada tingkat vibrasi atau tingkat energi, kita lihat beberapa senti di depan permukaan daun atau pohon, maka yang kita lihat adalah energi daun atau energi pohon tersebut. Itu adalah lapisan pertama dari peningkatan kesadaran spiritual. Nah, sebenarnya tujuan daripada laku-laku spiritual, baik budaya, adat, bahkan sampai di level agama, itu sebenarnya tujuannya adalah inti spiritual. Tujuan utamanya adalah ketuhanan. Ya, apapun itu, Anda mau belajar hal-hal yang irasional, supranatural, Anda mau melakukan laku prihatin, Anda mau berpuasa, mau tirakat, mau wirid sampai ribuan atau jutaan wirid, Anda mau, mungkin Anda pernah ke negara India, di sana banyak sekali laku-laku yoga, pranayama, meditasi. Misalnya Anda ke Cina, ya, Anda melihat tradisi Qigong, seni tari, bela diri, tai chi, dan seterusnya. Nah, dari semua itu, tujuan utamanya adalah pengolahan energi, yang inti tujuannya adalah ketuhanan, atau inti spiritual itu tadi. Maka taruhlah misalnya di bela diri tai chi, ya kan, ketika orang sudah menguasai tai chi, kemudian memahami energi, dan dia berhenti di situ, maka dia tidak akan mencapai apa yang dinamakan dengan inti spiritual. Ya, akan sebatas kemampuan-kemampuan irasional yang ia dapatkan saja, karena kesadarannya itu tidak mentok. Atau kalau saya analogikan bawang itu, pengupasannya tidak sampai kepada inti bawang. Termasuk kemarin juga sudah saya jelaskan ketika di tradisi Tibet atau India, ya, dulu dalam paham-paham tertentu, orang memahami atau menggali potensi tentang keberadaan Kundalini. Nah, ketika orang menggali potensi Kundalini, memahami, mengolah, ya, kemudian mencoba untuk mempraktekkannya, kebangkitan Kundalini yang dari cakra dasar atau dari areal tulang ekor naik ke atas sampai kepada cakra ajna atau mata ketiga. Nah, ketika sudah pada kebanyakan orang itu berhenti pada cakra ajna atau cakra mata ketiga. Nah, di sana dia akan melakukan, melihat, atau bahkan memiliki kemampuan yang sifatnya irasional. Nah, biasanya orang akan terlena di situ. Nah, padahal itu bukanlah inti dari spiritual. Itu bukanlah inti dari energi ketuhanan. Nah, untuk bisa mencapai pada inti spiritual, maka bangkitnya Kundalini itu harus sampai ke cakra mahkota. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian dalam tradisi Islam itu ada istilah thariqah, ya.
Saya kasih contoh, misalnya ada salah satu thariqah yang menamakan titik kolbu itu sebagai lataif. Jadi lataif itu letaknya ada di sekitar ulu hati atau dada. Nah, ada 7 jenis lataif ya. Yang pertama ada lataif kolbi. Lataif kolbi itu letaknya ada di 2 jari di bawah puting susu. Ya, kemudian 2 jari lagi dari bawah puting susu itu ke tengah. Kemudian ada istilah lataif ruh. Ya, lataif ruh berada di 2 jari di bawah susu, kemudian 2 jari lagi ke tengah. Ya. Kemudian ada yang namanya lataif sirri. Ya, lataif sirri itu 2 jari di atas puting susu, 2 jari lagi ke tengah. Kemudian ada lataif kafi, ya, 2 jari di atas puting susu, 2 jari ke tengah. Kemudian ada yang namanya lataif akhfa, ya, yaitu di tengah-tengah dada letaknya, di tengah-tengah dada. Nah, kemudian ada lataif nafsun natiqah. Nah, itu letaknya ada di antara kedua alis atau cakra ajna. Nah, yang terakhir yang ketujuh ada lataif kullu jasad. Ya, letaknya ada di areal pusar atau 2 jari di bawah pusar ke atas melalui jalur susumna, kemudian sampai di ubun-ubun. Nah, dari ke-7 titik lataif itu di titik-titik itu juga terdapat titik-titik cakra. Ya, kalau yang terakhir kullu jasad itu dari pusar sampai ke melalui jalur susumnya sampai ke ubun-ubun atau cakra mahkota. Nah, itu adalah letaknya 7 titik cakra utama. Kemudian ada lataif kolbi, lataif ruh, lataif sirri, lataif kafi, lataif akhfa, lataif nafsun natiqah. Itu berada di posisi cakra-cakra madya yang ada di area dada. Nah, dari situ bisa kita pahami sebenarnya spiritual itu adalah sesuatu yang universal, yang dimiliki oleh semua agama, yang dimiliki oleh semua budaya, yang dimiliki oleh semua kepercayaan, ya, yang dimiliki oleh semua aliran-aliran bela diri, aliran-aliran kebatinan dan seterusnya. Sepanjang atau selama laku spiritual itu tetap dalam nafas ketuhanan, tetap universal, ya, universal. Nafasnya adalah nafas ketuhanan, tujuannya adalah tujuan ruh atau energi ketuhanan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik spiritual yang ada di dalam diri manusia itu untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, dan memperoleh hasil, satu-satunya jalan adalah dipahami, dimengerti, dan dilakukan. Dipahami, dimengerti, ya, dilakukan. Ketika kita sudah paham, oh ya, saya paham, kita harus mencoba untuk mengerti kepahaman saya itu untuk saya apakan. Setelah kita mengerti, maka lakukan. Jadi jangan berhenti sampai Anda paham dan mengerti saja, tapi harus Anda lakukan. Harus dalam bentuk sikap atau perilaku. Nah, dalam prakteknya ketika Anda sudah memahami hal ini, hal itu, ya kan, seputar kerumitan yang ada di dalam mikrokosmos tubuh manusia, yang mana itu adalah mini tubuh alam semesta, maka Anda akan semakin paham, semakin dalam, dan semakin masuk ke dalamnya, sehingga hal-hal yang irasional itu acap kali akan Anda alami atau
bisa Anda lakukan. Makanya kalau kita perhatikan, tubuh manusia itu kan sebenarnya atom-atom yang saling mengait. Sebagaimana alam semesta ini dibentuk dari atom-atom, dari energi-energi yang saling mengait. Itu tubuh manusia juga seperti itu. Karena di dalam tubuh manusia itu ada unsur-unsur ya. Ada unsur oksigen, kemudian ada unsur nitrogen, ya kan? Ada unsur hidrogen dan lain sebagainya. Dan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain itu saling mengait. Makanya terbentuklah sesuatu yang luar biasa di dalam tubuh manusia. Ada istilah fisik, ada eterik, ada bioplasmatik, dan ada unsur-unsur lain. Termasuk metabolisme tubuh di dalam diri manusia itu, darah, jantung, ya kan, nadi, urat, saraf, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah analogi atau atom-atom yang saling mengait dengan unsur-unsur yang sangat ketat dan sangat rumit. Itu kalau bukan kekuasaan atau kebesaran Tuhan, tidak mungkin akan terbentuk sebuah unsur yang serumit itu, tetapi bisa terkesan simpel, sederhana, dan hidup. Nah, dari kesederhanaan, dari kesimpulan itu terdapat sesuatu yang memang harus kita gali. Ya. Nah, ada coba misalnya salah satu titik yang biasanya orang terlena. Kalau orang awam menyebut misalnya dengan istilah astral projection. Ya, kalau kami OBE ya, OB, out of body experience. Jadi sebuah fenomena lepasnya suatu unsur dari dalam tubuh kita, kemudian kita bisa melihat sesuatu atau unsur-unsur lain di luar tubuh kita. Lain kali kita akan bahas tentang out of body experience atau astral projection ini. Lain kali, karena kalau kita bahas sekarang akan sangat berkepanjangan. Saya kira itu dulu ya, kulit-kulit spiritual. Ini pembahasan yang pertama. Insya Allah lain kali akan kita sambung dengan kulit-kulit spiritual yang lain. Karena nanti ada pembagian nafsu-nafsu, kiat-kiat, termasuk teknik-teknik dasar untuk mengupas kulit-kulit spiritual yang ada di dalam diri manusia. Saya kira itu kawan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika tidak urut, tapi ini adalah sebuah upaya saya untuk saling memberi, saling berbagi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.